Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini bawa saudara kita tetangga rumah, tetangga kampung, cuma satu kelurahan. Saya di daerah Kebayoran Lama di Cidodol. Nah, ini kebetulannya empok-empoknya karena dari asli Kemandoran ya. Kemandoran pindah ke itu nyebutnya masih Kampung Baru ya. Masih Kampung Baru. Kampung lamanya udah nggak ada ya, sekarang Kampung Baru. Nah, ini mau ke Rumah Sakit Cipto. Nah, ini buat kaum hawa ya. Ini penting buat kita ngomongin tentang kesehatan ini. Karena sehat itu mahal, kalau sakit itu jauh lebih miskin. Karena apa aja dijual buat bayar rumah sakit. Benar nggak, Pok? Nah, ini empoknya mau cek apa-apa nih ke Rumah Sakit Cipto. Cek apa-apa? Nah, ini sih paling apa? Kena gejala apa? Kayak kemarin anak saya kan sering makan pedas-pedas, seneng banget makan Indomie, seneng banget makan yang manis-manis yang di jajanan di luar sana. Nah, itu kena usus buntu. Itu gejalanya udah 4 kali. Tapi kemarin yang keempat kalinya kedeteksi di puskesmas, ternyata udah divonis usus buntu. Karena dia sakit banget, katanya melilit perutnya gitu, sakit pokoknya. Buat duduk sakit, buat apa sakit. Nah, terus dikasih rujukan ke Rumah Sakit Pelni. Nah, di sana terus dioperasi, dipotong, dibuang lah ususnya. Karena di situ buat pemirsa YouTube saya ini penting banget info tentang kesehatan. Makanya jangan suka makan pedas-pedas, jangan makan suka Indomie, jangan suka jajan sembarangan yang kayak minum-minuman yang instan yang di pinggir jalan, itu bahaya banget itu. Minum-minum yang mengandung soda janganlah. Karena buat sekarang itu penyakit itu gampang banget lah hinggap datang ke badan kita. Ya kan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, benar nggak? Nah, ini ini gejala, kata dokter apa? Di diagnosanya apa katanya? Kayak ada apa gitu. Masalahnya di dalam perut sih, jadi susah kita ya mendeteksinya ya. Yang dirasain apa? Sakit apa? Sakit perutnya gitu ya. Melilit apa gimana? Melilit ya. Nah, ini makanya buat pemirsa YouTube saya, ayo kita jaga kesehatan. Kayak kemarin aja saya ini alhamdulillah kemarin saya donor darah yang ke 92 kali. Yang 2 kali itu saya donor di luar PMI, tapi yang tercatat di sistem PMI itu 90. Tapi bukan masalah jumlah donornya, yang penting kita berbagi, karena satu tetes darah itu sangat berarti buat yang menerima. Ya kan, di satu sisi kita sehat, darah yang lama dikasih ke orang, kita makan, konsumsi makanan, sel-sel yang darah itu memproduksi darah baru lagi. Minimal kerja jantung tuh sehat. Anggap aja kita kalau dulu per 3 bulan donor darah, kalau sekarang per 2 bulan. Karena dicek di laboratorium itu 2 bulan itu darah tuh udah layak di transfusi darah sama yang membutuhkan. Anggap aja kita check up lah, daripada kita check up di rumah sakit per 2 bulan sekali bayar. Kalau donor darah kan tensi darah dicek, HB dicek, HB itu hemoglobin. Kita ditanya pernah bekam nggak, minum obat nggak, tidur cukup nggak, makannya cukup nggak. Itu ditanya semua. Punya riwayat sakit nggak, jantung pasang ring nggak. Ditanya macam-macam. Karena sekarang banyak yang bohong, pernah stroke atau pernah sakit jantung, begitu donor nanti nggak boleh ditolak. Karena sekarang banyak pasien itu nggak jujur kalau ditanya sama dokter. Benar nggak? Ayo nih pesan-pesan buat kaum hawa nih, buat tentang jaga kesehatan nih. Jangan kayak mbaknya, jangan kayak empoknya. Ibunya juga boleh ngomong. Ayo Bu, silakan. Mumpung di channel YouTube saya, minimal kan bisa edukasi ke teman-teman
buat jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ayo. Ayo silakan. Mungkin pesannya Ah. sekarang itu di rumah sakit gitu ya banyak Ah. banget gitu kan macam penyakit gitu kan orang sakit gitu. Jadi Ya, sebenarnya kalau kerasin dikit ngomongnya. aku lihat di rumah sakit gitu ya, Nah, itu tuh emang jadi mikir gitu, kesehatan itu emang sepenting itu gitu untuk mahal banget deh kalau mahal sakit. banget gitu ya untuk kehidupan kita. Kalau kita sakit kan juga nggak sebugar Betul. orang biasanya Ya kan? gitu kan, jadi ngelakuin aktivitas juga jadi Keganggu. kayak gitu. Nggak normal lagi lah namanya. Pernah sakit, pernah stroke, itu pasti namanya. Makanya saya bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bahkan kalau penyakit udah bersarang di badan kita, udah istilahnya ada di badan kita, itu susah. Makanya inilah bedanya orang kita sama orang luar negeri. Nah, sebagai contoh ya, kalau orang luar negeri itu badan nggak enak, itu langsung check up dia, check up ke rumah sakit biar kedeteksi sakit apa, gejala apa gitu loh. Kalau orang Indonesia enggak, udah masih sakit baru gejala itu nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah check up ke dokter. Kalau udah tengleng udah stroke baru ke dokter. Yang ngapain gitu loh, ya kan? Udah stroke ya paling penanganannya kayak gitu doang kalau ke rumah sakit. Nanti pulang dari rumah sakit udah bisa jalan, stroke-nya udah sedikit membaik. Nanti di rumah mikirin, nanti kalau gejala lagi apalagi yang mau dijual buat biaya rumah sakit. Lama-lama mikirin anaknya, mikirin keluarganya, banyak ngeluarin duit, lama-lama mati. Kolap di rumah. Nah ini ayo, apalagi pesan-pesannya nih buat kaum hawa. Saya juga penting juga nih ya buat kaum hawa, karena kaum hawa tuh sekarang tuh lebih rentan penyakit diabetes. Nah karena kalau perempuan kan suka nongkrong, ngobrol, ngerumpi, gak sengaja makan aja kerjaannya, tahu-tahu badan melarnya ke samping, bukan ke atas. Kalau ke atas tambah tinggi, kalau ke samping tambah gemoy, tambah gemuk, ya kan? Nah kalau udah gemuk itu malas gerak, timbulnya nanti mudah banget penyakit datang. Contohnya, makanya sekarang ini banyak banget kaum hawa yang kena diabetes, ya kan? Karena nggak jaga pola makan. Satu nggak jaga pola makan, satu lagi nggak jaga pola kesehatan, nggak suka olahraga, nggak suka gerak. Ayo apalagi mbak? Mungkin Nah kan kemarin udah lihat di rumah sakit banyak yang bermacam-macam yang kena penyakit. Nah pesan-pesannya apa nih? Buat saudara boleh, buat teman boleh, ya kan? ya paling selagi kita masih sehat kayak gini, Kerasan kita dikit mbak. dipertahanin gitu. Betul. Dari pola gaya hidupnya, Nah. makanan, karena sekarang banyak banget gitu ya macam makanan-makanan baru yang Siap emang saji ya? enak gitu ya, emang Iya. enak di lidah, tapi kan belum tentu juga Betul. sehat untuk kesehatan kita gitu. Jadi mungkin lebih dipilih lah makanan-makanan yang sehat, lebih konsumsi banyak sayuran juga karena penting juga gitu kan. Terus apalagi benar diabetes itu emang lagi tinggi-tingginya. gitu ya, penyakit ini gitu. Jadi ya konsumsi gula secukupnya aja. Nah, jangan gitu. banyak minum yang manis-manis. Iya. Karena diabetes itu bapak moyangnya penyakit. Kalau udah kena diabetes itu ujung-ujungnya nanti karena apa ya? Badan kita tuh udah nggak bisa produksi insulin. Insulin kan darah putih. Iya. Makanya kalau diabetes itu ya itulah namanya, kena diabetes itu kadar gula tinggi, itu buat nurunin lagi itu susah. Iya. Ya kan? Kalau udah kena diabetes itu udahlah, itu saya bilang bapak moyangnya penyakit lah, ada di situ semua. Ujung-ujungnya nanti bisa komplikasi kemana-mana, ya kan? Apalagi ya mbak? Mungkin pesannya juga tadi kan lebih ke jaga kesehatan gitu ya, tapi juga aku juga mau kasih semangat juga gitu buat orang-orang yang emang apa ya, Yang udah pernah yang menderita udah ya? menderita Hah? gitu. Jangan nyerah
Betul, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Allah itu menciptakan makhluk hidup, makhluk apalagi kita sebagai makhluk manusia itu makhluk yang paling mulia. Allah itu pasti kalau seandainya dikenai penyakit itu pasti ada obatnya, ada buat nyegahnya. Tergantung manusia gimana ikhtiarnya, gimana cara hidupnya, gimana pola makannya, gimana jaga kesehatannya, gimana pasti ada obatnya. Cara penjagaannya ada, tergantung manusianya. Udah dikasih jalan, udah dikasih ini, ada nggak kemauan buat pola hidup sehat? Ayo Mbak, apa lagi? Mumpung di channel YouTube saya nih. Pokoknya terima kasih hari ini kita banyak mengedukasi buat teman-teman yang yang sehat, harus jaga kesehatannya. Yang memang udah kena penyakit, ayo hidup bukan buat hari ini aja, hidup masih panjang. Kita harus punya motivasi buat hidup kedepannya, ya kan? Ya apalagi Mbak, buat yang sakit harus punya semangat hidup lagi, harus berjuang buat masa depan diri kita dan buat masa depan anak-anak kita. Ayo apalagi Mbak? Kayak yang bener aja saya ngomong ini. Ayo Mbak, ayo. Karena ini sambil perjalanan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bener kan? Enggak karena namanya kita ada mau jalan ke rumah sakit, yang kita nggak ada salahnya, tergantung temanya. Karena kan tema hari ini jalan ke rumah sakit Cipto, berarti hari ini ngomongin tentang kesehatan. Minimal omongan kita tuh ada edukasinya buat pemirsa YouTube saya di sana, buat jaga pola makan, jaga kesehatan. Sehat itu mahal, kalau sakit itu jauh lebih mahal. Karena apa? Jauh lebih mahal karena barang yang ada di rumah yang bisa dijual buat biaya rumah sakit, buat bayar rumah sakit. Betul nggak? Ayo apa lagi Mbak? Ayo. Ya pesan-pesan dah. Itu sih sebenarnya lebih, Udah itu aja. ya, secara umum kayak gitu. Ya udah, hari ini satu kata hari ini, kata-kata hari ini boleh ungkapin rasa seneng, boleh rasa kecewa, boleh mau nangis juga boleh, mau ngungkapin rasa bahagia udah punya orang tua yang merhatiin anaknya, yang udah bimbing anaknya, yang udah gedein anaknya, yang udah menyekolahin anaknya, udah mendampingin dari kecil sampai gede gitu kan. Ayo, boleh ngungkapin apa aja, satu kata deh hari ini. Buat orang tua boleh, buat diri sendiri boleh, buat orang lain boleh, buat teman-teman boleh, buat orang yang terkasih juga boleh. Ayo, Pak. Mungkin buat ibu saya juga yang mau RSCM, semoga sih. Sebenarnya nggak cukup satu kata, terus aja buat ngejalaninnya gitu sih. Selalu berdoa gitulah yang terbaik gitu. Amin. Semoga cepat sembuh, diperlancar, dipermudah prosesnya. Itu sih. Udah. Ini udah satu kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kan ada kata-kata hari ini, nanti kata-kata saya nanti terakhir. Oke. Ya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Semangat. Mungkin ya. Satu kata kan ya? Ya, satu kata. Satu kata paling Apa? Jangan lama-lama keburu gileran. Ayo, satu kata. ada nggak satu kata? Satu kata apa gitu. Ayo. Ayo. Semangat boleh, apa gitu, terserah deh, satu kata. Kan ada tuh kata-kata hari ini gitu. Ayo. Apa? Kita ngilangin rasa was-was, kita ngilangin rasa apa gitu. Kita kan ibaratnya unek-unek di hati tuh keluarin biar plong gitu loh. Kan kita mau ke rumah sakit. Kalau kita rasa takut, rasa was-was, malah nanti nggak enak di badan kita, di diri kita. Ayo, satu kata, ungkapin. Ayo, satu kata apa kayak gitu. Buat pacar boleh, buat suami boleh, buat orang tua boleh, buat adik sendiri boleh. Ayo, satu kata. Ayo. Udah. Ya udah, dari saya dah. Oke, boleh. Dari saya. Jalan aja terus, sebaik apapun perilaku kita,
sebaik apapun perilaku kita, ya kan, saya ulangin deh, jalan aja terus. Sebaik apapun tingkah kita, sebaik apapun pola hidup kita, pasti ada orang yang membenci kita. Jangan diambil pusing, ya kan, jangan diambil pusing, jalan terus. Ngerti nggak? Saya ulangin ya, jalan aja terus. Sebaik apapun tingkah laku kita, sebaik apapun kebaikan kita, pasti ada orang yang membenci kita. Jangan diambil pusing. Terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.